Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita semuanya Bapak Ibu diberikan kenikmatan dan juga rezeki yang berlimpah, yakni nikmat sehat. Alhamdulillah dengan sehat tersebut bisa melakukan segala aktivitas silaturahmi, beribadah secara maksimal dan lain sebagainya. Maka patut kalau seandainya pada setiap harinya kita nikmati dan juga kita syukuri nikmat sehat tersebut. Kemudian salawat serta salam kita aturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa kita kepada cahaya Islam seperti yang kita rasakan pada hari ini. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali, yang walaupun masyaallah qadarullah sangat-sangat mendadak sekali ya. Sempat kaget. Sebenarnya bawa laptop ini bukan karena sudah persiapan tentunya. Sebenarnya jujurnya bawa laptop pengen bikin tugas tadi. Bikin tugas tiba-tiba ditodong gitu ya. Insyaallah. Ya, mohon doanya juga Bapak Ibu sekalian. Saya juga lagi bikin tugas karena sedang baru masuk dan melanjutkan perkuliahan yang sudah lama berhenti ya. Jadi sedang lanjutkan lagi menyambung S2 di UIN Bandung masih untuk jurusan masih linear ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan lulusnya cepat 2 tahun coba ya. Ya, insyaallah pada hari ini ingin menyampaikan tentang irama Quran. Tapi saya masih ingat waktu awal-awal ngisi dulu sempat berjanji ingin menunjukkan bab bagaimana tahapan kodifikasi atau lebih kepada sejarah penulisan huruf-huruf Al-Quran hingga sampai kepada kita dan kita rasakan pada sampai saat inilah lebih kurang ya. Dan muncul ya. Ada beberapa tahapan penulisan huruf-huruf Al-Quran termasuk pembukuannya. Nah, mudah-mudahan terlihat di layar dinding ya. Mudah-mudahan kelihatan. Di antaranya yang pertama tahapan penulisan Al-Quran pada zaman Rasulullah. Yang pada saat itu memang secara penulisan Al-Quran belum dikumpulkan, belum dikodifikasi, atau masih berupa suhuf ya, masih berupa suhuf, lembaran. Bahkan lembarannya tersebar, baik itu di pelepah kurma, ada yang di batu mungkin ya, ada juga yang di tulang menulang gitu ya. Nah ini tersebar waktu pada saat itu, biar kelihatan ya. Masya Allah. Nah ini tahapan penulisan Al-Quran di zaman Rasulullah. Walaupun ini hanya contoh saja ya, ini contoh saja. Kemudian barulah pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu baru mulai ada yang namanya kodifikasi, pengumpulan. Dijadikanlah mushaf. Kan kalau suhuf baru berupa lembaran, mushaf jamaknya adalah kumpulan suhuf, lembaran-lembaran tadi. Yang walaupun kalau seandainya Bapak Ibu perlu ketahui, saya dapat ini dari Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi. Beliau sempat menyampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf. Betul ya, dan sudah ada hadisnya masyhur. Diturunkan dalam 7 huruf.
yang mana pada saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq baru terkumpul bisa dibilang 7 huruf tersebut. Makanya mushaf yang sampai kepada kita pada hari ini itu tidak menghimpun 7 huruf tersebut. Masya Allah ya. 7 huruf ini ternyata bukan 7 huruf seperti huruf yang kita pahami, tapi lebih meluas lagi. Huruf yang dimaksud ada yang mengatakan 7 dialek, ada juga yang mengatakan 7 versi dan lain sebagainya. Yang mana dalam satu huruf saja, beliau menyampaikan satu huruf saja itu bisa menghimpun qiraat yang seperti kita rasakan pada hari ini. Wah, banyak qiraatnya yang kita ikuti pada hari ini. Imam, wah ini kalau lupa lagi Masya Allah ya. Imam siapa Bapak Ibu? Imam qiraatnya, bacaannya yang kita baca pada hari ini, yang sama bacaannya ya pada hari ini. Maliki yaumiddin masih sama, ghairil maghdubi alaihim masih sama. Belum ada yang di masjid ini kedengar kan yang baca ghairil maghdubi alaihim wala misalnya, atau ada yang baca wa aqimus Solo. Masya Allah, bukan Bojonegoro enggak ya, Solo saja. Tapi masih sama Sola misalnya. Imam Asim, Masya Allah, alhamdulillah. Imam Asim riwayat Hafiz. Thariqah mentok nih thariqahnya nih biasanya. Thariqah Syatibiyah. Masya Allah, nanti kan thariqahnya banyak Bapak Ibu ya. Ada yang puluhan, ada ratusan, bahkan ribuan thariqahnya. Kita baru ikut satu thariqah. Mau ikut yang lain Bapak Ibu? Belum ya, satu thariqah aja belum selesai. Bacanya belum lulus gitu, Masya Allah. Nah ini Imam Asim riwayat Hafiz, thariqah Syatibiyah yang kita ikuti hari ini. Yang walaupun yang dimaksud beliau itu adalah 7 huruf, ini menghimpun semua qiraat pada hari ini. Masya Allah ya. Jadi saya bacanya Maliki yaumiddin, nanti ikut imam yang lain, Nafi misalnya, maknya pendek, Maliki yaumiddin. Belum lagi ikut imam yang lain, ada beberapa tempat yang tidak A tapi E misalnya, atau E dan lain sebagainya, banyak sekali ya. Nah ini menghimpun pada zaman mushafnya di zaman Abu Bakar. Nah, ini terhimpun semuanya. Yang pada saat itu terjadi peperangan ya, sehingga berguguran banyak perang Yamamah kalau tidak salah. Berguguran banyak penghafal Quran. Jadi didesak oleh Umar bin Khattab untuk menulis, mengumpulkan bacaan-bacaan Al-Quran. Baik. Hingga pada zaman Umar tidak ada proses lanjutan. Zaman Utsman baru dimulai tahapan penulisan selanjutnya. Nah, zaman Utsman ini muncul akibat adanya sahabat yang berkunjung gitu ya di medan perang, kalau tidak salah, di medan perang ke tempat yang lain dan mendengarkan ada bacaan yang berbeda. Nah, gitu. Bacaan yang berbeda dengan bacaan yang didengar atau diajarkan di tempat sahabat tersebut di Madinah khususnya. Dan ini berbeda dan kemudian dilaporkan kepada sahabat Utsman. Ketika dilaporkan, maka dibuatlah kebijakan oleh Khalifah Utsman bin Affan pada saat itu, yang tadi disebutkan tersebar 7 huruf tadi, bisa jadi 7 versi Al-Quran mungkin ya pada saat itu dengan berbagai macam, hingga Utsman mengutus sahabat untuk mengumpulkan mushaf-mushaf yang tersebar tadi, yang berbeda-beda tadi, untuk kemudian disatukan dan dibuat versi universal untuk bisa menyeluruh, diterima oleh semuanya. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ingat kejadiannya kan luar biasa, hingga mushaf selain mushafnya Utsman atau disebut dengan mushaf imam pada saat itu ya, yang dipimpin penulisannya oleh Zaid bin Sabit beserta para kerabatnya, memimpin penulisan, dan selain mushafnya Utsman ini dibakar. Nah, gitu ya.
Ini usahanya untuk menyatukan umat agar tidak terjadi perbedaan, karena dikhawatirkan adanya perdebatan, adanya pertikaian gitu ketika ada perbedaan bacaan. Nah, gitu ya. Bedanya bukan seperti qiraat pada hari ini, Bapak Ibu. Sangat jauh sekali. Ada pada saat itu ada yang menyampaikan bahwa adanya percampuran dengan tafsir, ada juga yang percampuran dengan hadis dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Sehingga Utsman pun menyusun mushafnya yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit tadi ya. Nah, ini contoh-contoh untuk khatnya. Masya Allah ya. Jangan ditanya kebaca atau tidak ya. Pasti nggak akan kebaca. Yang sekarang aja susah bacanya gitu ya. Apalagi yang terlama gitu. Nah, ini contoh surat sempat terekap gitu ya. Langsung saja untuk lembaran ayat suci yang bisa dibilang ini contoh pada saat penulisannya di zamannya Utsman. Nah, ini lebih kurang. Masya Allah ya. Kebaca Bapak Ibu. Jadi pada saat Utsman bin Affan, antara huruf ha, kha, jim tidak ada pembeda. Titiknya belum ada. Masya Allah ya. Antara ha, kha, jim tidak ada beda. Mana dal, mana zal nggak tahu. Kalau kita orang awam gitu ya, apalagi non Arab. Mana ro, zai tidak tahu. Sin, shin, wah itu yang sama-sama ya. Ba, ta, sa, Masya Allah ya. Ini itu surah apa ya? Khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Masya Allah. Sebelumnya masih ada ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Wah, gitu lebih kurang contohnya. Ini awal surah Al-An'am kalau tidak salah. Nah, itu huruf kha, la, qaf. Nah, gitu ya. Khalaqas samawati. Kebayang Ibu kalau mushaf ini terus terjaga gitu ya sampai hari ini. Orang Arab insya Allah ada mungkin yang masih bisa baca gitu. Yang non Arab ini yang khawatir ya. Khawatir tidak terbaca. Kenapa? Kita tidak paham dengan bahasa. Masih mending lah Arab gundul gitu ya. Ini bukan gundul lagi, hilang, betul-betul hilang ini. Kalau gundul masih ada titik-titiknya. Ini udah hilang sama sekali ya. Tidak kebaca ya. Masya Allah. Kemudian berkembanglah sampai akhirnya kenapa mushaf ini ditulis dengan tanpa titik kemudian tanpa harokat gitu ya. Karena untuk menghimpun yang tadi perbedaan pembacaan tadi ya dengan qiraat. Ada qiraat 7 sab'ah atau yang masyhur juga 10 asyarah, ada yang 14 dan sebagainya. Tapi hanya sampai 10 yang masih bisa dikatakan umum masyhur gitu ya. 7 itu boleh dibawakan dalam sholat dan juga di luar sholat apalagi. 10 untuk sholat sunnah masih diperbolehkan kalau tidak salah. 10 di luar sholat boleh, di luar itu tidak boleh dalam sholat. Nah gitu ya. Jadi kalau saya ada imam nanti membaca dengan riwayatnya Imam Nafi dari Qalun atau Warosh, jangan disalahkan nanti Bapak Ibu ya. Atau nanti ada bapak yang pakai juga qiraat yang lain gitu ya. Masya Allah. Dari Imam Hamzah misalnya. Imam Hamzah muridnya Khalaf dan Khalad misalnya. Itu silahkan gitu ya. Tidak ada banyak e-nya gitu ya. Tapi alam kalau sudah belajar gitu ya. Kalau belum belajar jangan coba-coba gitu ya. Bisi semua nanti. Nah, ini untuk contohnya. Jadi menghimpun bacaan. Contoh misalnya pada surah Al-Baqarah ada kalimat wa ma yakhda'una illa di situ yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yashurun. Yukhadi'u, nah, situ kalimatnya bentuk tulisannya yukhadi'u dengan yakhda'u itu sama. Ya, kalau Ibu buka mushaf secara tulisannya sama. Yakhda'u sama yukhadi'u. Sama tulisan di mushaf Utsmani. Nah, maka untuk menghimpun ini karena ada qiraat yang lain membacanya sama-sama yukhadi'u. Dua-duanya yukhadi'u. Nah, sementara Imam Asim riwayat Hafiz bacanya yang satu yakhda'u, yang satu yukhadi'u. Nah, seperti itu contohnya. Jadi untuk menghimpun. Kemudian muncullah pada saat Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, ini terkenal sekali. Abu Aswad Ad-Du'ali.
Nah, ini beliau juga membuat satu rumusan yang pada saat itu terjadi pergejolakan juga, karena sudah muncul atau sudah mulai meluasnya Islam di dunia hingga banyaknya non-Arab. Nah, ini dah mulai masuk ya. Non-Arab yang juga membaca Al-Quran dan terjadi kekeliruan dalam membaca. Bukan hanya non-Arab, orang Arabnya juga ternyata ada yang keliru. Yang bisa membaca hanya di zaman-zaman dulu gitu ya. Hingga muncul inisiatif dari Abu Aswad Ad-Du'ali, diperintahkan oleh khalifah yang memimpin pada saat itu, saya lupa nama khalifahnya, hingga memunculkan ide untuk memberi tanda harokat. Ini tanda harokat, Bapak Ibu, titik merah. Nah, pada saat itu diperintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali kepada murid-muridnya yang pada saat itu menghimpun, membantu gitu ya. Ketika saya membuka mulut, maka itu disebut dengan fathah. Nah, gitu ya. Fathah atau baris atas. Maka beri satu titik di atas huruf. Nah, itu perintahnya. Ketika saya membuka mulut, beri satu titik di atas huruf. Nah, ini wallahu bacanya apa ini ya? Kemudian ketika saya menurunkan bibir, melebarkan gini gitu ya maksudnya, itu beri satu titik di bawah hurufnya, itu menandakan kasroh berarti i gitu ya. Nah, ketika saya memonyongkan mulut gitu, maka beri satu titik di depan hurufnya. Nah, Masya Allah ya. Ini kebaca kalimatnya Allahu saja nih kayaknya. Selebihnya nggak kebaca kalimatnya apa ya. Ini Masya Allah ya. Ini untuk zaman Abu Aswad Ad-Du'ali. Kemudian baru muncul adanya tanda baca atau i'jam, pemberi titik ya, pemberi titik pada huruf. Inilah muncul adanya pembeda gitu ya, antara huruf fa dan qaf gitu ya, antara ain dan ghain, barulah muncul. Tapi walaupun secara penulisannya belum sempurna, Bapak Ibu, belum seperti yang kita nikmati pada hari ini. Masya Allah ya. Nah, ini baca bisa insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu paling atas itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan lah ya. Selanjutnya apa itu bacaannya? Saya juga belum bisa baca nih. Oh, alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu baca. Ternyata pada surah Al-Baqarah ayat pertama. Mulai ada muncul ya titik. Masya Allah. Nah, itu tadi Bapak Ibu untuk sejarah penulisan huruf Al-Quran. Masya Allah ya. Jadi berkembang hingga sampai pada hari ini kita bisa nikmati dengan huruf-huruf yang sudah sempurna, yang mudah dibaca. Nah, gitu ya. Kalau ini mah kenapa penting menulis? Ini mah pelatihan menulis ya. Saya pakai slide-nya. Nah, kalau di pelatihan menulis nanti, kalau Bapak Ibu nanti ikuti, nanti disuruh menulis lafaz basmalah. Bisa Bapak Ibu insya Allah ya, menulis lafaz basmalah tanpa tertinggal satu huruf atau kelebihan satu huruf. Nah, kalau lulus nanti menulis lafaz basmalah, tulis lagi surah Al-Ikhlas tanpa kurang atau lebih hurufnya. Kebayang Bapak Ibu menuliskan surah Al-Ikhlas hanya sedikit ya, 4 ayat ya. Masya Allah. Kebayang gitu, qul huwallahu ahad. Gimana ini tulisannya? Termasuk harokatnya. Harokatnya gimana nih? Qul huwallahu ahadun ahadin ahadan. Bingung kan? Ahad, qul huwallahu ahadun dindan. Mulai ragu kan? Belum dituliskan nih, baru dibayangkan dulu. Sering dibaca tapi enggak berarti ini ahadun dindan gitu ya. Ahadun. Kemudian Allahus somad dudida. Dudida Bapak Ibu. Allahus somadu itu
Somadu ya? Oh iya, percaya agemu karena ngelihat mushafnya. Kemudian lam yalid wa lam yu, pakai du dida enggak? Jadi sukun. Betul Pak? Betul aja Pak. Karena yang megang ibu nih. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahadun dindan. Ahadun, Masya Allah ya. Ini baru surah Al-Ikhlas. Nanti kalau dulu surah Al-Ikhlas baru suruh nulis surah Al-Baqarah nanti. Insya Allah Al-Baqarah ya, 2,5 juz. Nah, itu mantap ya. Lama-lama jadi penulis mushaf Al-Quran. Amin insya Allah ya. Ini pada saat ini terkenal, masih tahu Bapak Ibu, penulis mushaf sampai hari ini kita gunakan dan sudah jadi PDF gitu ya, dan bisa masuk ke Word dan lain sebagainya. Siapa namanya? Wah, ini penting Bapak Ibu. Alhamdulillah beliau kalau tidak salah masih hidup sampai sekarang. Umurnya sudah berapa puluh tahun berarti. Sudah tua rentak sekali beliau. Masih menuliskan mushaf Al-Quran. Siapa namanya? Namanya seperti nama sahabat yang mengkodifikasi Al-Quran. Namanya sama banget. Dan beliau menuliskan mushafnya yang tulisannya sampai hari kita nikmati. Bagus sekali ya, dan rapi. Namanya Syekh Usman Toha. Masya Allah. Bisa searching nanti Bapak Ibu. Beliau menulisnya lama, berapa tahun gitu, baru bisa selesai satu mushaf. Karena apa kata beliau? Karena setiap menulis beliau harus berwudu. Setiap menulis berwudu, sholat dulu sunnah 2 rakaat baru menuliskan. Nah itu adabnya beliau menulis Al-Quran ya, Masya Allah nih para ulama. Jadi wudu, sholat baru menuliskan. Nanti lamanya itu kata beliau pada saat menuliskan ayat-ayat tentang neraka gitu ya. Nah, itu beliau suka menangis, sedih gitu ya, ketika menulis ayat tentang neraka. Saya ada nggak videonya? Oh ada, nah ini bisa disaksikan Bapak Ibu. Ini beliau Syekh Usman Toha. Mudah-mudahan terlihat ya. Ditanya ya kepada seluruh ahli Madinah atau yang berkunjung ke Madinah, kenal tidak dengan Usman Toha? Nah, rata-rata tidak tahu. Karena jarang kita mendengar ya Syekh Usman Toha. Tapi alhamdulillah ada yang tahu ya, Usman Toha. Nah ini beliau ya, Usman Toha. Masya Allah, sudah sepuh beliau.
Nah, itu tadi ya, Bapak Ibu. Butuh waktu berapa tahun ya, Bapak Ibu? Syekh Usman Toha 3 tahun ternyata untuk menulis satu mushaf Al-Quran. Karena itu tadi ya, ketika masuk ayat tentang neraka, ia akan menangis, sedih gitu ya. Bahkan tidak bisa menuliskan tadi ya. Tapi kalau sudah tentang surga, gembira gitu. Wah, sampai semangat gitu. Menulis huruf Al-Quran, Masya Allah ya. Yang hari ini Bapak Ibu juga bisa diajak untuk bisa menulis huruf Al-Quran. Walaupun mushafnya sudah ada, tapi hanya menebalkan saja. Masya Allah ya, menebalkan saja. Tapi rasanya seperti menulis gitu. Jadi gembira sekali. Sampai saya pernah dengar satu nini-nini waktu itu, kenapa ditanya ya, kenapa beli mushaf tulis itu, kenapa ya nenek beli mushaf tulis itu? Jawabannya simpel kan. Saya pengen ada harta warisan yang bisa saya nikmati pahalanya katanya. Pengen punya harta warisan yang bisa pahalanya dinikmati terus. Jadi beliau ternyata pengen menghatamkan tulisan, bukan mengatakan membaca lagi Bapak Ibu. Kalau sini ibu sudah hatam one day one juz misalnya, setiap bulan hataman gitu ya. Tapi ini nenek bukan lagi membaca, tapi sudah menulis. Ini tingkatannya luar biasa. Mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah menulis Al-Quran sebatas TPQ misalnya, syukur-syukur kalau udah selesai juz 30. Tapi rata-rata nggak pernah. Paling sering tulis dari Ad-Duha sampai An-Nas saja. Nah, tapi belum pernah menulis juz 30, apalagi satu Quran. Nah, ini nenek-nenek tapi punya misi yang luar biasa gitu ya, menulis Al-Quran. Beliau menyampaikan, saya mungkin tidak hafal Al-Quran, saya juga bisa membaca hatam gitu ya, walaupun tidak sering. Tapi saya pengen ini, saya kejar bisa hatam menulis Al-Quran. Setidaknya saya punya karya tulis sendiri. Bahasanya kayak saya punya Quran sendiri gitu, spesial, yang nanti saya turunkan ke anak saya. Diharapkan anak cucu saya membaca hasil tulisan tangan saya. Masya Allah ya. Kebayang ya, nenek-nenek, kakek-kakek gitu punya visi misi seperti itu gitu ya. Apalagi Syekh Usman Toha tadi ya, Masya Allah, satu dunia menggunakan tulisan tangan beliau. Tulisan tangan beliau, Masya Allah ya. Beliau juga sudah menyampaikan, sudah menulis berapa versi tadi Bapak Ibu? Ada berapa? 12 versi. Nah gitu, mushaf. Jadi versi yang kita terima nggak tahu versi keberapa. Nah gitu ya. Karena secara metode atau rasemnya Utsmani, tapi ada yang modelnya dengan imla'i. Seperti misalnya orang Indonesia sekarang menggunakan dengan imla'i. Nah gitu, rasemnya Utsmani. Makanya Bapak Ibu jangan bedakan antara rasem Utsmani dengan mushaf standar Indonesia, MSI sebutnya ya. Mushaf standar Indonesia dengan Utsmani sebetulnya sama. Ulama kita itu luar biasa, sudah mendapatkan ilmunya, kemudian menduplikat dan sebagainya sesuai dengan rasem Utsmani. Makanya kalau Bapak Ibu nanti ketemu di pasar, di masyarakat, jangan ada lagi yang membedakan nih Utsmani atau tidak. Wah gitu. Karena banyak Bapak Ibu di masyarakat itu membedakan ini mushaf Utsmani, ini tidak Utsmani, bukan. Karena mushaf Indonesia itu juga Utsmani. Tapi yang sudah disepakati oleh para ulama di Dewan Lajnah. Nah, jadi Indonesia itu punya namanya Dewan Lajnah Pentasih Al-Quran. Jadi kalau Bapak Ibu buka mushafnya, itu selalu tuh di halaman awal-awal ada lembaran tashih Quran. Nah, itu ditandatangani. Yang terbaru saya lupa, tahun 2020 kalau tidak salah yang terbaru. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin ada 2014, ada 2017. Nah itu ada di depan. Biasanya setelah sampul, nah satu halaman baru ada tashih gitu ya, dari Dewan Lajnah. Kalau yang mushafnya Utsmani standar Madinah, dia tidak seperti itu. Tapi nanti di belakangnya ada ta'rif al-mushaf. Nah suka ada tulisan. Seperti yang saya sekarang ini. Ada selalu di halaman belakangnya ta'riful mushaf. Nah itu biasa selalu di halaman belakangnya dicantumkan untuk pengenalan mushaf. Nah ini ya, ta'rifu mana nih? Hadzal mushaf syarif. Nah ada tulisannya di halaman belakang. Kebaca? Enggak kebaca ya. Dekat aja ke rumahnya. Nah gitu ya, ada tulisannya. Nah nanti kalau secara tasihnya Utsmani standar Madinah itu belakang biasanya. Di belakang ada tulisan. Yang saya tidak nyangka itu ternyata mushaf yang saya pegang, yang pentasihnya saya ketemu langsung tadi, Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Maksarawi. Masya Allah, terharu ya.
Cuma saya nggak dapat tanda tangannya kemarin itu di mushaf ya. Nah, itu beliau tuh ternyata salah satu ya. Walaupun nanti ada Syekh Dr. Aiman Suwaid, nanti Bapak Ibu bisa searching. Itu lagi viral sekarang, Dr. Aiman Suwaid. Kalau Bapak Ibu nanti searching Dr. Aiman Suwaid, itu akan viral sekarang ya. Nah, ada jadi Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Maksarawi. Beliau itu ternyata salah satu pemegang qiraah asyarah kubro wa sugro tertinggi pada saat ini di dunia. Jadi yang paling dekat sanadnya dengan Rasulullah beliau sekarang secara bacaan. Masya Allah, sudah berapa kali kunjungan ke Indonesia. Alhamdulillah ya, ada ulama Quran kunjungan ke Indonesia karena ada muridnya di sini juga. Gitu. Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Maksarawi. Dan saya juga mendapatkan ilmu itu dari beliau dan juga dari murid beliau, bahwa itu tadi ya, membaca Al-Quran itu mudah. Sudah memang lumrahnya pengucapan huruf seperti itu, tidak dibuat-buat. Seperti yang sering sampaikan ya, ya huruf sa, ya memang seperti itu mengucapnya. Tidak perlu belajar tajwid juga sudah bisa. Sa gitu ya. Otomatis lidahnya ke bawah. Tidak mungkin sa lidahnya ngelipat ke atas. Nah, gitu. Tidak akan terucap. Nah, jadi sudah lumrahnya begitu. Maka pentingnya talaki kalau dari beliau. Walaupun secara teorinya berbeda tempat, kata beliau ya. Walaupun secara teorinya berbeda tempat, tapi setelah ditalaki benar, maka beliau membenarkan. Nah, gitu ya. Jadi talaki itu yang penting. Memperdengarkan bacaan kita ke guru. Walaupun makrotnya beda. Bisa jadi, misalnya pada huruf ta, gitu ya. Ada orang yang ternyata tidak menempelkan ujung lidahnya dengan gusi gigi atas. Kan lumrahnya teori huruf ta itu atau makrotnya itu adalah di ujung lidah dengan gusi atau pangkal gigi. Ta. Tapi ada ternyata yang ke gusi bawah. Ta. Sama? Ta. Sama? Sama. Secara talaki ketika didengarkan sama, dan itu betul, maka diperbolehkan. Nah, kalau Bapak Ibu gimana? Gusi atas atau bawah? Ya, yang penting betul ya tadi. Ta gitu ya. Sa. Nah, sa. Ada yang sampai menjulurkan lidahnya hingga seperti tergigit gitu ya. Sa. Ada yang cukup mengarah saja. Sa. Sama. Gitu. Mudah ya, ternyata belajar tajwid itu. Masya Allah, ya, tidak ada yang sulit. Karena apa? Karena yang muncul bacaan dulu baru ilmu tajwid. Nah, kan gitu ya. Bacaan muncul baru ada ilmu tajwid. Seperti tadi, sama penulisan harokat ada ketika dibacakan. Nah, gitu kan. Baris atas kasih titik hingga saya lupa di zamannya siapa ya waktu itu, hingga muncul ijtihad beliau itu bahwa tidak dengan titik lagi. Karena sebelumnya dengan titik Bapak Ibu. Harokat atas, bawah, tanwin berarti dua titiknya, titik. Nah, gitu, betul-betul titik. Bahkan ada menandai dengan kotak. Ada murid-muridnya Abu Aswad Ad-Du'ali. Nah, nanti ada Ad-Dani. Nah, Ad-Dani juga sama. Nanti mengikuti beliau hingga muncul ijtihadnya diganti harokat itu dengan garis miring. Gitu ya. Yang awalnya masih fathah berdiri diganti dengan garis miring. Sampai hari ini. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Dan sampai hari ini Bapak Ibu bisa terbaca mushafnya ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Jangan sampai lagi tidak terbaca. Kalau saya nggak kebaca nanti dikasih mushafnya zaman Utsman. Gitu. Biar tambah nggak kebaca lagi ini. Namanya Utsman, Masya Allah. Allahu Akbar. Nah, pentingnya kita menulis Al-Quran Bapak Ibu ternyata. Jadi materi hari ini kompleks saja ya Bapak Ibu. Tidak irama Quran. Nah, pentingnya kita membaca, menulis. Ternyata menulis itu juga memperkuat hafalan. Nah, gitu. Saya ulangi ya. Ternyata menulis Al-Quran itu termasuk upaya memperkuat hafalan, mengikat hafalan. Karena sejatinya orang yang hafal Quran dia akan bisa menuliskan kembali. Gitu. Hafalannya kuat dan dia hafal Quran, dia akan bisa menuliskan kembali. Karena apa? Karena mereka merekam.
Merekam Bapak Ibu, direkam. Tulisan itu kan direkam dengan cara dibaca, dilihat. Seperti yang kita terapkan sampai hari ini. Yang hafalannya sudah sampai surah Al-Insyiqaq, Masya Allah. Ayat kalau lupa benar ini berarti lupa berarti itu. Ayat 13. Saya yang ini masih ingat. Ayo semangat ya. Al-Insyiqaq sampai ayat 13. Alhamdulillah berarti sudah hafal An-Naba, sudah hafal An-Nazi'at, sudah hafal Abasa atau Abbas, sudah hafal At-Takwir, sudah hafal kelewat Al-Infitor, sudah hafal Mutaffifin, baru sekarang surah ya, urutannya juga harus hafal Bapak Ibu ya. Masya Allah, kalau lupa nih, urutannya lupa udah jelas nih, hafalan juga lupa berarti. Masya Allah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah hafal, kemudian sudah kuat hafalannya, tuliskan kembali, karena itu akan memperkuat hafalan. Menulis itu memperkuat hafalan. Betul ya, nanti coba saja Bapak Ibu, tulis. Karena secara rekaman memori kita akan menyimpan dan kemudian kita tuangkan dalam tulisan. Kalau saya Bapak Ibu pengen ngikutin, ini ada juga contohnya. Kalau di daerah luar sana ada daerah Maroko ya kalau nggak salah. Ini bukan video. Oh bukan. Nah ini metode bil lauha di Maroko. Kalau di sana mereka membaca tulisan mereka sendiri yang dihafal, insyaallah ya. Dan medianya menggunakan itu tadi papan kayu dan dituliskan. Ini kalau pengen betul menghafal Quran ya. Kenapa mereka goyang-goyang itu Bapak Ibu? Ya supaya nggak ngantuk Bapak Ibu. Goyang-goyang. Bukan goyang-goyang memperkuat hafalan ya, tidak. Biasa goyang-goyang anak pondok mana itu supaya nggak ngantuk Bapak Ibu. Tuh, dituliskan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pengen memperkuat hafalan, tuliskan hafalannya. Bebas mau tuliskan di media apa. Minimal bisa tuliskan. Syukur-syukur masih ingat secara tata letaknya. Gitu misalnya amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun. Nah, kalla sayalamun itu masih baris 1 atau baris 2. Nah, gitu. Sampai hafal letaknya seperti itu. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya menulis memperkuat hafalan kan Masya Allah gitu ya. Hafal, bisa baca, tulisannya terbaca. Nah gitu, tulisannya terbaca oleh sendiri lah minimal. Kalau saya tulisan sendiri nggak bisa kebaca sendiri, ini Masya Allah ya. Bahaya ini, nanti hafalannya mana nanti mau dimurojaah ya. Nah nanti tuliskan, boleh ya Bapak Ibu, boleh hafal kemudian murojaah. Ketika hafalannya sudah kuat, tuliskan hafalannya, termasuk sampai ke tata letak tadi seperti yang saya sampaikan ya. Baris 1 nanti mulai lagi awal kalimat, baris 2-nya di mana, 3 di mana. Sebelum ditulis masih kebayang nggak Bapak Ibu? Nah, minimal kebayang dulu lah gitu ya, secara posisinya. Masya Allah ya. Ini untuk menulis huruf Al-Quran. Selain pahalanya mengalir, Masya Allah ya, pahalanya mengalir, yang jelas aktivitasnya juga berfaedah. Masya Allah ya. Nah, ini untuk bahasanya tulisan dan juga menulis huruf-huruf Al-Quran. Yang mudahan nanti bisa Bapak Ibu kembangkan lagi babnya, menghafal, memperkuat hafalan dan juga menulis huruf Al-Quran. Nanti baru diimbangi dengan diperindah dengan irama Al-Quran. Masya Allah ya. Yang mudah-mudahan iramanya masih ingat. Irama apa yang kita pelajari? Bayati. Bayatinya bayati apa? Bayati? Ini aja mulai beda-beda nih. Masya Allah ya. Bayati? Atau bayati kurdi atau bayati pertama? Ada yang asli gitu ya. Iya, bayati kurdi. Atau ada yang menyebutnya nanti kalau Bapak Ibu ke tempat lain di Indonesia masih ada yang menyebutkan bayati Husaini.
ada juga. Jadi namanya banyak, iramanya sama seperti kita pelajari bayati pertama. Oke ya, biar nggak lupa lah. Kita ulang lagi baitnya ya, Bapak Ibu ya. Yang basic saja, yang paling standar. Baya, oke segitu. Yuk 1, 2. Iya, baru mulai dah batu-batu ini. Baya, nah segitu ya. Baya, biar yang ibu-ibunya pas. Baya, oke cukup Bu? Nah cukup ya Bapak. Ya ulang 1, 2. Alhamdulillah masih ingat. Masuk ke Al-Fatihah 1, 2. Iya, masuk ke An-Nas 1, 2. An-Naba masih ingat Bapak Ibu? Yang seperti di layar aja dulu ya. Masa 40 ayat. Ya mulai 1, 2. Amma yatasa'alun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النهار معاشا ya, nah ini ya. Al-Ma'un 1, 2. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim فويل للمصلين الذين
Ya, insya-Allah ya. Ini untuk kita dah sampai pada surah Watin. Sudah sampai belum? Oh, enggak ada sini. Ya. At-Tin. Masih ingat Bapak Ibu iramatnya? Insya-Allah ya. Kita mulai At-Tin. 1 2. Wat-tini waz-zaitun. Ini yang tadi ya, variasinya yang meningkat. Wat-tini waz-zaitun. Tidak lurus lagi ya. Ya mulai 1 2. Ninnya wa turi sinin. Aminnya wa hadzal baladil amin. Ya, insyaAllah ya. Apa-apa untuk Bapak Ibu yang baru ikut ya, kita nanti menyesuaikan ya. Lakotnya laqad khalaqanal insana. Saya tarikan ya. Laqad khalaqanal insana. Naik lagi. Insana fi. Turun lagi. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Yuk, 1 2. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Okey, Bapak semuanya 1 2. Laqad khalaqanal insana. Masya-Allah, ibu-ibu 1 2. Laqad insya-Allah. Fi-nya jangan buru-buru. Fi. Nah, nikmati dulu fi-nya. Laqad khalaqanal insana fi. Sekali lagi Bu. 1 2. Khalaqanal insana fi. Okey, sumnya 1 2. Lupa ini. Taqwim. Sumnya ingat. Itu ya. Summa radadnahu asfala safilin. Sama tadi ya. Wa turi sinin. Summa radadnahu asfala safilin. Ya, 1 2. Safilin. Ibu-ibu 1 2. Filin. Bapak 1 2.
Illalladzi. 1 2. Illalladzi. Nah, nambah ini, nambah Illalladzina amanu. Itu yang pertamanya ya. Illalladzina amanu. Coba 1 2. Illalladzina amanu. Nah, itu. Illalladzina amanu. 1 2. وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Falahum. Nah, akan turun ya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Falahum ajrun ghairu mamnun. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yo, 1 2. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Iya, masyaallah, alhamdulillah ya. Jadi dua ayat lagi insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipertemukan kembali. Nah, ini kalau atinnya berhasil, insyaallah nanti pindah ke ayat lainnya udah enak karena sudah banyak variasinya. Wattini wazzaitun. Pindah lagi yang lain. Amma yatasaalun. Itu pilihannya. Atau yang ujungnya yang laqad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ambil mimnya. Alun. Kan banyak ya. Fi-nya juga bisa. Fi. Ambil misalnya. Itu dipersilakan. Jadi silakan nanti diperbanyak surah At-Tinnya, dapatkan variasinya insyaallah. Nanti ketika pindahkan udah enak, banyak variasinya. Baik, kita tutup karena sudah masuk waktu syuruk. Tidak ada pertanyaan, tanya jawab ya. Karena tidak perlu ditanya, tidak perlu dijawab gitu ya. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.